Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, saya Muhammad Zaki Farhan dan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai implementasi sebuah sistem pengamanan file yang berbasis enkripsi dengan algoritma AES GCM dan juga menggunakan hash fingerprint SHA-3256 menggunakan library yang ada di Python yaitu PyCryptodom. Sebelum masuk kepada implementasi sistemnya, sebelumnya kita perlu mengetahui dahulu bahwasanya kriptografi ini adalah sebuah cabang ilmu yang kemudian berfokus pada perlindungan informasi. Bagaimana caranya? Yaitu melalui teknik matematis yang seperti enkripsi, kemudian hash, kemudian tanda tangan digital. Untuk apa? Untuk memastikan kerahasiaan, kemudian integritas dan juga autentikasi data kita. Nah, konsep inilah yang kemudian berkembang dari zaman dulu hingga sekarang, yang kemudian memunculkan dua pendekatan utama di dalamnya. Yang pertama yaitu kriptografi simetris, di mana ada satu kunci, satu key yang kemudian digunakan untuk sistem enkripsi dan deskripsinya. Kemudian ada dikenal juga yaitu kriptografi asimetris, yang kemudian memanfaatkan pasangan kunci public dan private. Nah, salah satu kemudian contoh daripada kriptografi simetris ini, yaitu satu key yang di-generate itu digunakan untuk kemudian enkripsi dan dekripsi, yaitu algoritma yang kita pakai sekarang, yaitu algoritma AES. AES sendiri adalah sebuah block keeper yang simetris yang distandarisasi oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST. Kemudian algoritma ini beroperasi pada blok data yang berukuran tetap, semisal 128 bit atau 16 byte. Kemudian AES ini mendukung panjang kunci tidak hanya 128 bit, tapi juga mendukung 192 ataupun 256 bit. Nah, proyek ini secara spesifik menggunakan AES 256. Nah, berarti kita pakai key 256 bit atau 32 bit untuk kemudian memberikan tingkat keamanan yang tinggi pada data kita. Dan di sini ada Rigendale encryptor. Ini merupakan dasarnya ya, dasar algoritma yang digunakan AES itu sendiri. Nah, kemudian kita bahas proses enkripsi AES ini melibatkan serangkaian transformasi yang berulang pada blok data yang dikenal sebagai state. Nah, state ini ditransformasikan, yang kemudian transformasinya dirancang untuk memberikan difusi dan substitusi yang kuat. Untuk apa ya? Untuk menyembunyikan pattern ataupun pola data aslinya. Di sini dilihat bahwasanya sistemnya secara ringkas, dia menginput sebuah plain text yang kemudian di-generate sebuah cipher key dari plain text-nya ini tadi, dan kemudian menghasilkan cipher text yang kemudian berbeda dengan plain text kita. Yang kemudian cipher text ini hanya bisa dibaca oleh orang yang tahu kuncinya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang tadi kita terangkan bahwasanya kita punya sebuah input yang diletakkan dalam state. Nah, state ini sebuah blok data kita gitu. Kemudian dari state ini kita generate sebuah cipher key. Cipher key inilah yang harus dimiliki oleh orang yang mengenkripsi dan orang yang mendekripsikan nanti. Nah, state ini fungsinya dalam AES singkatnya itu untuk encryption proses. Kemudian cipher key ini tentu untuk key schedule-nya. Nah, kita hanya akan fokus pada encryption prosesnya saja supaya cepat. Nah, encryption proses. Di sini kita lihat bahwasanya dalam sebuah proses enkripsi untuk 128 bit dia akan dikenai 9 kali round di sini. Jadi yang pertama dulu kita menginisiasi round-nya dengan aturan key. Kemudian di rounds-kan di 4 tahapan ini, apa saja nanti kita bahas. Sebanyak sesuai bit yang kita gunakan. Nah, kalau semisal 128 bit ya kita akan berputar sebanyak 9 round dan seterusnya. Kemudian masuk ke final round yang kemudian menghasilkan sebuah cipher tab. Nah, ada 4 kemudian tipe dari transformasi yang digunakan di algoritma AES ini, yaitu subbatch, Cypress, mixed column dan juga aturan key. Nah, secara singkat, yang pertama ada subbatch. Subbatch ini apa? Subbatch ini sebuah proses di mana setiap byte dari blok data kita itu akan diganti dengan byte lain dari sini, dari S-box ini ataupun substitution box. Nah, kita pertemukan dua ini dan kita substitusi gitu. Nah, kita ganti. Nah, operasi ini dia karena sifatnya begini, karena sifatnya begini dia tergolong transformasi non-linear gitu. Yang kemudian krusial sekali untuk memberikan keamanan terhadap serangan linear yang secara monoton gitu kan, dan juga diferensial. Jadi setelah lebih dari blok data kita dari state ini substitusi dengan Xbox. Begitupun dengan bit-bit lain, substitusi. Nah, kemudian ada tahap Cypress. Nah, Cypress ini apa? Cypress itu baris-baris dalam matriks state kita itu digeser secara siklik ke
kiri ke arah kiri dengan jumlah pergeseran yang kemudian bertahap, yang kemudian berbeda untuk setiap barisnya. Nah, kemudian kalau ini satu baris, kemudian yang kedua itu dua baris, dan seterusnya. Nah, operasi ini dia, ya, bahasanya tuh menukar ya, kayak mendistribusikan bit-bit ini di seluruh kolom, untuk kemudian meningkatkan difusi ataupun istilahnya kekacauan lah, kerandoman si algoritma AES ini. Nah, jadi tadi kita lihat bahwasanya yang blok pertama ini tidak digeser sama sekali, kemudian baris yang kedua ini digeser satu bit ke kiri, dan yang ketiga ini digeser dua, dan yang keempat itu digeser tiga, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada tahap berikutnya itu mixed column. Nah, mixed column ini apa? Mixed column ini yaitu setiap kolom dalam stat kita akan kemudian ditransformasikan melalui perkalian dengan matriks dalam GF ataupun Galois field 2/8. Nah, ini aturan dasarnya. Nah, operasi ini kemudian secara efektif ya kita lihat, dia mencampur bit-bit antar kolom ini gitu. Ya untuk apa? Tentu untuk meningkatkan difusi dan kemudian menyebarkan lebih lanjut efek perubahan dari bit A tunggal ke seluruh blok. Nah, kita lakukan untuk setiap kolom. Namanya juga mixed column. Setiap kolom. Nah, kita kalikan dengan matriks yang tadi, matriks Galois field. Kemudian tahap yang seterusnya yaitu tahap Atron key. Nah, Atron key ini apa? Atron key sesuai namanya yaitu kunci putaran. Nah, kunci putaran ini dia akan memutar istilahnya. Nggak memutar sih, di bahasanya itu dieksklusifkan, dieksklusif orkan atau disorkan, dioperasikan sor dengan si baris Ronchi. State kita saat ini disorkan dengan baris Ronchi. Nah, Ronchi ini berasal dari kunci utama. Jadi sebelumnya ada proses case schedule yang kita akan bahas nanti, yang akan membuat sebuah kolom, sebuah tabel, sebuah blok data yang menghasilkan key yang kemudian kita sorkan dengan state kita saat ini. Nah, kemudian operasi ini itu satu-satunya ya fase dalam AES yang secara langsung melibatkan Ronchi. Nah, kemudian operasi ini diulang beberapa kali, seperti yang dijelaskan di awal, di mana jumlah putarannya, jumlah iterasinya itu bergantung pada panjang kuncinya. Misal, eh, tadi kan 9, itu untuk 128 bit, dan kalau kita menggunakan S256 ini, ya tentu kita akan memutar atau mengiterasi sebanyak 14 putaran. Nah, untuk kemudian apa ya? Untuk mencapai tingkat keamanan yang diinginkan. Nah, oke, sampai sini kita lanjut. Untuk menginvestasikan waktu, kita lanjut kepada algoritma kita yang kedua, yaitu SHI. Ini saya taruh di mana? Sini. Ini deh, apa-apa. Nah, selain daripada algoritma enkripsi dan dekripsi, kita juga pakai sebuah algoritma hash. Hash ini apa? Eh, SHI ini apa? Nah, kita bahas. SHI atau SHA, SHA-3 ini adalah sebuah fungsi hash kriptografi yang kemudian sama seperti AES tadi sudah distandarisasi oleh NIST. Dia dirancang untuk menjadi alternatif yang kuat kemudian untuk generasi-generasi sebelumnya, yaitu SHA-1 dan juga SHA-2. Nah, apa bedanya kemudian SHI-3 ini dengan pendahulunya, yaitu SHI 1 dan 2? Itu terletak pada arsitektur dasarnya. Nah, SHA-3 ini, kita sebut SHA-3 saja ya, supaya gampang. Didasarkan pada konstruksi Kecak Spons. Kecak Spons. Yang uniknya ini Kecak ini, saya baca berasal dari, asalnya dari tarian yang ada di Bali, tari Kecak gitu. Dan Spons. Nah, Spons yang kita pakai cuci piring. Nah, kemudian ini yang buat dia berbeda secara fundamental dari konstruksi, eh namanya konstruksi Merkel-Damgard. Merkel-Damgard, yaitu konstruksi yang dipakai oleh SH1 dan 2. Nah, konstruksi spons ini dia memberikan sebuah ketahanan yang kuat terhadap serangan ekstensi yang panjang gitu, atau length extension attacks, yang merupakan kerentanan pada SHA-2, SHA-2. Nah, konstruksi spons ini dia beroperasi pada sebuah state berukuran bit yang kemudian dibagi menjadi bagian dalam capacity C bit dan bagian luar atau red bit, di mana B sama dengan C tambah R. Nah, proses hashingnya terbagi menjadi dua fase utama. Kita lanjut saja, kita langsung saja. Yaitu yang pertama ada fase absorbing. Sorry, loh, fase absorbing yang pertama ini kebalik. Sorry, fase absorbing atau fase penyerapan. Jadi kalau ada sebuah spons itu sebelum kita pakai kan kita celupin dulu di ini ya, cairan sabun di sunlight kita. Nah, ini pun begitu. Proses dari absorbing ini adalah dia menyerap apa? Menyerap blok-blok data input atau message block ke dalam subset state atau bagian rednya. Nah, setelah setiap blok diserap, inputannya diserap itu seluruh state akan diacak menggunakan fungsi permutasi app. Nah, proses ini akan berulang hingga seluruh input pesan diserap ke dalam state. Nah, karena berukuran bit, maka analoginya dia
Si spons ini menyerap secara tetes per tetes. Jadi satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes, sampai kapasitas, enggak deh, sampai semua tetesan itu terserap dalam sponsnya. Nah, bila semua blok masukan telah selesai diproses, konstruksi kemudian beralih ke fase pemerasan. Nah, ini spons kita basah nih, tapi kita mau pakai, nah kita peras. Nah, peras di sini atau squeezing, sebuah proses, apa ya, istilahnya mengekstrak, gitu. Jadi setelah diserap, air-airnya tadi, oleh spons ini akan diperas. Kalau kita memeras spons kan tentu akan berbeda kalau kita tetesin ya. Kalau tetesin kan tes, 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 satu-satu. Kalau diperas, tentu jatuhannya itu akan deres gitu. Nah, itu fase eh, squeezing di sini, dimana setelah semua input masuk ataupun setelah fase sebelumnya selesai, fase penyerapan selesai, digest ataupun output hash ini diekstrak dari state-state dari input tadi. Nah, output ini diambil dari mana? Diambil kemudian sedikit dari bagian red tadi, kemudian diselingi dengan function application permutasi app tadi, ya kan? Kemudian menghasilkan state baru. Nah, state baru ini kemudian untuk menghasilkan lebih banyak output. Nah, SH32556 ini kesimpulan dirancang untuk kemudian menghasilkan nilai hash yang ukurannya itu tetap tetap 256 bit ataupun 32 byte lah dari data input dengan ukuran berapapun gitu. Jadi kayak ada satu ember nih air yang akan kita tetesin di spons. Spons ini serapannya ya cuman sesuai kapasitasnya saja, yaitu kalau ini sponsnya 256, ya sudah, squeeze-nya dia akan menghasilkan keluaran ataupun hash ya sejumlah itu juga gitu. Tapi inputnya boleh berapapun. Nah, ukuran output ini dipilih nggak random ya. Dia dipilih secara strategis untuk kemudian memberikan tingkat security yang kemudian kuat terhadap serangan-serangan kayak serangan brute force, serangan collision, dan lain-lain. Nah, dengan output 256 bit ini, SHA-325 ini secara efektif kemudian memberikan 128 bit keamanan terhadap serangan collision, serangan koalisi ya, yang kemudian dianggap lebih baik atau lebih dari cukup untuk kemudian menahan serangan dengan kemampuan komputasi saat ini, bahkan dengan mempertimbangkan sebuah paradoks. Ada sebuah paradoks yang namanya paradoks ulang tahun. Paradoks ulang tahun ini kayak, anggaplah ada sekelompok orang, ada 20 orang, kalau di kayaknya 23 orang kalau tidak salah, kita cari, saya lupa juga. Nah, fenomena probabilitas di mana 23 orang atau lebih itu ada kemungkinan setidaknya 2 orang itu memiliki ulang tahun yang sama. Pun dengan eh, secure data kita. Anggaplah dari sekian ribu data, pasti ada data-data yang sama. Nah, kalau kita sudah berhasil mengekstrak data yang sama itu, maka kayaknya lebih mudah untuk menebak sisanya. Tuh, itu namanya paradoks ulang tahun. Oke, demikianlah pengantar dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Ardian Saputra, yang akan membahas mengenai source code ataupun program yang kita gunakan untuk mengimplementasikan pengamanan file ini melalui algoritma AES dan juga HE3256. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi sistem pengamanan file berbasis enkripsi ASGCM dan fingerprint SH3256 menggunakan library PyCryptodong di Python, di mana ini adalah sebuah program untuk mengamankan file, lebih tepatnya dengan metode enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma ASGCM dan fingerprint SH3256. Langsung saja saya jelaskan implementasi kodenya. Jadi yang pertama yaitu kita mengetik from crypto zipper import AES, kemudian from crypto random import get random bias, dan crypto hash import SH3256, dan seterusnya. Nah, pada bagian from crypto zipper import AES, kalau kita ingin mengenkripsi data dengan algoritma AES atau Advanced Encryption Standard, maka kita harus mengimpor kelas AES dari modul crypto zipper. Kemudian sebelumnya AES ini adalah algoritma kriptografi simetris. Jadi artinya proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan kunci yang sama. Bisa kita analogikan seperti kayak bayangkan kita menulis surat rahasia dan kita masukkan ke dalam sebuah berangkas digital. Nah, untuk menguncinya kita pakai kunci yang kunci tertentu, dan untuk membukanya lagi kita harus menggunakan kunci yang sama persis. Kemudian selanjutnya pada baris kedua yaitu from crypto random import get random bytes. Begini, AES ini butuh kunci, tapi kunci itu tidak boleh sembarangan. Nah, kita ingin bahwa kuncinya itu benar-benar acak, tidak bisa ditebak, dan unik setiap kali program dijalankan. Nah, karena itulah kita memilih untuk menggunakan get random bytes. Nah, apa fungsinya? Fungsinya untuk menghasilkan sekumpulan byte acak. Misalnya, get random bytes 32, kita kasih 32 di sini, maka akan memberikan kita 32 byte acak atau 256 bit panjang yang dibutuhkan untuk AES256. Nah, di dalam hash itu sendiri memiliki banyak jenis. Yang pertama yaitu AES128 yang berisi 16 byte, kemudian AES192 yang berisi 24 byte, dan AES256 yang berisi 32 byte.
Nah, yang kita gunakan yaitu versi terbaru dari AES, yang AES 256. Karena dia memiliki tingkat keamanan paling tinggi di dalam jenis AES lainnya, dibanding jenis AES lainnya. Kemudian, di From Crypto Hash Import SH3256, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini dia berfungsi untuk mengimpor si SH3256 ini. Selanjutnya pada bagian import OS, kita juga pakai modul OS, bagian dari library Python. Nah, gunanya di sini untuk membantu proses baca tulis filenya, dan nanti bisa juga dipakai untuk memanipulasi page. Dan di bawahnya yaitu import by bin.sc, di mana bin.sc ini adalah alat bantu untuk mengubah data biner atau byte menjadi heksadesimal supaya bisa ditampilkan atau dibaca manusia. Ini penting karena log proses kita akan menampilkan isi kunci, tag, nouns, dan hasil ciphertext. Semua adalah bentuk dan semuanya adalah bentuk yang bisa dibaca. Yang selanjutnya import time, di mana meskipun sebenarnya import time ini tidak terlalu esensial secara fungsional. Time sleep bisa dipakai untuk memberi efek delay singkat dalam proses log. Nah, tujuannya semata-mata agar kita mengimport time ini hanya semata-mata untuk agar proses terlihat lebih manusiawi dan tidak terlalu cepat berkelebat di terminalnya. Jadi sekali lagi, dengan hanya 6 baris import ini, kita sudah yang pertama itu menyiapkan algoritma ASGCM untuk enkripsinya, dan menyiapkan pembuat kunci acaknya, yaitu get random bytes, dan membuat fingerprint file. Kemudian kita juga sudah menyiapkan tools atau alat yang membantu kita untuk membaca file, menampilkan heksadesimal, dan simulasi delay-nya. Okay. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kode enkripsi file dengan ASGCM. Tapi sebelum masuk ke baris kodenya atau kodigannya, yang harus kita pahami secara konseptual pertama-tama yaitu enkripsi adalah proses mengubah data hasil atau bisa juga disebut dengan plain text menjadi data acak dan tidak terbaca, yaitu ciphertext. Dia agar tidak bisa dipahami oleh siapapun kecuali pihak yang punya kuncinya. Jadi bisa kita bayangkan kita menulis pesan penting di selembar kertas, lalu kita masukkan ke dalam kotak logam dan kita kunci dengan gembok yang hanya kita dan penerimanya yang punya kuncinya begitu. Nah, di dalam dunia digital, proses ini dilakukan secara secara matematis dengan algoritma tertentu dan kunci rahasia sebagai pusat kendalinya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai cara kerja AES terlebih dahulu secara sederhana. Misalnya kita mempunyai plain text hello 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya kita yang pertama yaitu memblokkan data ke dalam grup 16 byte. Kemudian kita terapkan 10 sampai 14 ronde proses tergantung panjang kuncinya. Kemudian kita sub bytes atau mengganti setiap byte berdasarkan tabel X box. Kemudian kita shift rows atau memindahkan posisi byte-nya dan mix kolom untuk menyampurkan kolom untuk difusi, dan selanjutnya kita add round K. Jadi tiap blok dijumlahkan dengan bagian kuncinya. Nah, setelah proses ini, data akan jadi sangat acak dan tidak bisa dibalik tanpa kunci. Nah, kemudian apa itu GCM? AES ini bisa berjalan dalam banyak mode, yaitu ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, dan salah satunya yaitu GCM. Tapi kita pilih GCM atau Galois Counter Mode karena yang pertama yaitu mendukung enkripsi sekaligus autentikasi, cocok untuk data streaming atau file besar, dan aman terhadap banyak serangan kripto. Nah, di GCM ini dia bekerja seperti mesin stempel hologram. Dia tidak hanya menyembunyikan isi file, tapi juga memberi cap asli yang bisa diverifikasi nantinya. Oke. Kemudian saya akan masuk mengenai penjelasan kodenya. Yang pertama yaitu dev encrypt file part K, di mana baris ini berfungsi. Baris ini mempunyai beberapa tugas. Yang pertama yaitu dia membaca file, kemudian file itu dienkripsi isinya, kemudian hasil enkripsinya disimpan bersama dengan nouns dan tag. Kemudian pada bagian with open file path rb as f dan plain text f read. Nah, rb ini atau read binary, kita tidak tahu filenya apa. Bisa docs, JPG,
MP MP4. Jadi kita baca byte-nya langsung, bukan stringnya. Kemudian semua isi file disimpan dalam variabel plaintext dalam bentuk bytes. Contohnya jika contoh filenya yaitu hello.txt berisi hello, maka plaintextnya yaitu be hello. Oke, selanjutnya kita berpindah ke inisialisasi ASGCM. Pada bagian ASNew, dia berfungsi untuk membuat mesin enkripsi. ASNew, ya. Kemudian key harus sepanjang 16, 24, atau 32 byte. Nah, karena kita pakai ASC apa tadi? ASC 256, maka dia berisi 32 byte. Saat objek ini dibuat, AES akan otomatis menghasilkan nonce secara acak. Kita bisa ambil nilainya dengan Python. Kita bisa ambil dengan nonce ciper nonce. Nonce sama dengan ciper nonce. Nah, nonce ini ibarat kombinasi angka berangkas, bukan rahasia seperti key, tapi tetap harus dicatat dan disimpan karena tampaknya file tidak bisa dienkripsi. Gitu. Dan pada bagian cipertext tag, ciper enkripsi and digest plaintext, ini merupakan salah satu baris yang sangat penting karena disinilah terjadi plaintext diacak menggunakan ASGCM. Kemudian hasilnya menjadi cipertext. Tapi GCM juga menghitung semacam sidik jari dari data yang dienkripsi, yaitu tag. Nah, kenapa butuh tag? Karena tag ini akan digunakan untuk memverifikasi keaslian data. Nah, jika tag tidak cocok, maka program akan menolak mendekripsi. Ini bisa mencegah orang jahat atau orang yang tidak bertanggung jawab mengubah cipertext lalu mencoba mendekripsi tanpa sepengetahuan kita. Gitu. Kemudian kita masuk pada bagian menyimpan hasil enkripsinya, di mana pada bagian of file paths enc kita tambahkan enc sebagai ekstensi agar tidak menimpa file aslinya. Dan pada bagian with open code file wbasf dan seterusnya, kita menyusun outputnya supaya urutannya yaitu isinya yaitu nonce 16 byte, tag-nya 16 byte, cipertext dan cipertext sisa file. Mengapa disusun begini? Karena saat didekripsi nanti kita harus tahu nonce dan tag terlebih dahulu sebelum bisa membuka cipertextnya. Gitu. Misalnya file asli berukuran 3,5 MB, maka tulisannya itu 3 spasi 500 spasi 500 spasi 000 byte. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian dekripsi file dan verifikasi tag. Ini kode selanjutnya. Nah, pada bagian dekripsi file, fungsi ini fungsi ini bernama decrypt file karena ia menerima dua parameter. Yang pertama itu endspath, yaitu path ke file ends yang telah terenkripsi, kemudian key, di mana kunci enkripsi 256 bit sama persis dengan yang dipakai saat enkripsi. Nah, perlu diingat bahwa AES adalah algoritma simetris, hanya bisa membuka kunci jika kita punya key yang sama dengan yang digunakan saat mengunci. Nah, kemudian membaca file terenkripsi. Di sini pada bagian with open endspath rbsf dan seterusnya, nonce f read, tag f read, cipertext f read, akan jelaskan pola langkah. Yang pertama yaitu open endspath rb, yaitu dia membuka file dalam mode read binary. Kemudian pada bagian nonce dia baca 16 byte pertama, ini adalah nonce, angka acak yang kita simpan saat enkripsi tadi. Kemudian tag, di mana dia juga membaca 16 byte berikutnya. Tag ini adalah checksum autentikasi. Kemudian pada bagian cipertext f-read, nah sisanya ini adalah isi file yang telah dienkripsi. Gitu. Nah, ini harus persis urutannya, karena kalau urutan dibalik atau kurang salah, maka cipertext tidak bisa dibuka. Analoginya seperti ini, kita membuka berangkas digital,
Pertama, kita baca posisi kuncinya, yaitu nonce. Nah, lalu kita ambil stempel keasliannya, yaitu tag. Lalu kita ambil isinya, yaitu ciphertext. Jadi semua harus tepat begitu. Kemudian kita masuk pada bagian inisialisasi ulang ASGCM. Nah, di sini pada bagian ciphertext AS new key, AS mode GCM nonce sama dengan nonce. Jadi kita buat kembali objek cipher dengan kunci yang sama seperti saat enkripsi, tapi kali ini kita memberikan nonce secara eksplisit. Nah, kenapa? Karena GCM tidak bisa mendekripsi tanpa tahu posisi awalnya, yaitu nonce dari proses enkripsi. Dan seperti posisi ini kayak seperti posisi awal roda kuncinya. Jika salah, maka pintu tidak akan terbuka meskipun kita punya kunci aslinya. Begitu. Kemudian kita masuk pada proses dekripsi atau verifikasi, yaitu pada bagian kode 58, plain text, cipher, decrypt, and verify. Kemudian ciphertext dan tag. Nah, ini merupakan baris yang paling penting di dalam fungsi dekripsi. Nah, yang terjadi di sini, pertama yaitu ASGCM mencoba mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Tapi sebelum itu selesai, GCM akan memverifikasi keaslian ciphertext menggunakan tag yang kita berikan. Nah, jika tag tidak cocok, ada beberapa penyebab. Yang pertama itu karena file diubah, atau karena case salah, dan karena non salah, atau karena filenya korup. Maka decrypt and verify akan mengeluarkan exception atau value error dan menolak memproses lebih lanjut. Nah, ini merupakan fitur keamanan utama GCM. Bukan cuma menyembunyikan, tapi juga memastikan bahwa data tidak dipalsukan. Nah, sehingga plain text yang valid, jika semuanya cocok, kunci, nonce, tag, semuanya cocok, maka hasilnya adalah data asli dalam bentuk bytes atau plain text. Kemudian kita masuk pada bagian simpan file yang telah didekripsi, yaitu output ends path replace. Kemudian dalam kurung ends, dec. DEC. Nah, kita ganti ekstensi N menjadi DEC, misalnya filenya data MP4 DNC, maka hasil dekripsinya adalah data titik MP4 titik DEC. Nah, ini penting untuk menjaga file asli dan hasil dekripsi tetap terpisah. Kemudian pada bagian with open output WB as F write plain text. Nah, kita di sini menulis ulang data hasilnya ke file baru. Pada mode WB, artinya write binary karena plain text adalah bytes bukan string biasa. Nah, kemudian kesimpulannya, yang pertama yaitu ASGCM tidak hanya mengenkripsi tapi juga melindungi keaslian data. Kemudian kunci, nonce, dan tag. Nah, ketiganya ini wajib cocok agar filenya bisa dibuka. Kemudian proses ini tidak mengandalkan perasaan atau tebak-tebakan. Ini semua matematika deterministik. Sedikit saja perbedaan, maka hasilnya gagal atau kita tidak bisa membukanya. Selanjutnya kita masuk pada bagian fingerprint file dengan SHA-3256. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian get fingerprint file dalam kurung file path. Nah, dia ini berfungsi untuk menghasilkan fingerprint dari sebuah file. Tujuannya sederhana. Jadi, dia mengecek apakah file tersebut telah diubah atau tidak, baik disengaja maupun karena korupsi data. Sebelumnya, apa sih itu fingerprint digital? Nah, fingerprint dalam konteks kriptografi sama dengan hash. Nah, hash ini adalah output tetap yang dihasilkan dari proses meringkas data. Pertama yaitu input bisa besar, yaitu 1 megabyte, bahkan 10 gigabyte. Kemudian outputnya tetap sama, yaitu 256 bit atau 64 karakter hex. Contoh dalam SH3256. Pertama yaitu makefile. Nah, inputannya yaitu hello world, kemudian outputnya bisa berupa angka random dan simbol acak. Dan kemudian panjangnya yaitu berisi 64 karakter. Sedikit saja kita ubah inputnya yang sebelumnya hello world menjadi hello world, maka hasil hashnya akan berbeda total. Nah, ini disebut dengan valence effect. Kemudian apa sih bedanya hash dan enkripsi? Apakah dia bisa dibalik? Kalau enkripsi, dia bisa dibalik dengan kunci. Tapi kalau hash, dia tidak bisa dibalik. Dan apakah outputnya tetap? Kalau di enkripsi dia tidak selalu. Tapi kalau di hash, dia selalu tetap. Kemudian pada tujuannya,
enkripsi yaitu menjaga kerahasiaan. Kalau hash dia mengecek integritasnya. Kemudian pada bagian algoritmanya, kalau di enkripsi ada yang dinamakan AES dan DS. Kalau di hash ada SHA-256, SHA-3, 256, atau BLAK 2, Black 2. Gitu. Kenapa kita pakai SH3256? Karena SH2356 SH3256 ini adalah bagian dari keluarga SHA generasi terbaru, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, dia lebih tahan terhadap dengan serangan kolisen atau dua input satu output. Kemudian dia dirancang dengan pendekatan sponge construction. Kemudian dia lebih aman dari SHA-1 dan lebih fleksibel dari SHA-2. Jadi dia lebih bisa dibilang lebih advance lah dari SHA-1 dan SHA-2 gitu. Atau agrepnya dari kedua SHA ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan kodenya. Pada bagian HSOBJ SH3256.new, jadi kita buat objek khas atau OBJ dari algoritma SH23256 ini yang berfungsi seperti blender kriptografi. Dia siap untuk menerima potongan data, kemudian meringkas semuanya jadi satu sidik jari digital. Kemudian kita masuk pada bagian membaca file dalam chunk. Di sini ada total 0 with open file path, bisa dibaca sendiri sampai hash object update chunk, di mana baris demi baris yaitu open file Kirby membuka file sebagai binary. Kemudian rate 4096 byte, yaitu maksudnya 4 kilobyte sekali jalan. Kemudian ini penting agar kita bisa memproses file besar tanpa memenuhi RAM. Nah, kemudian pada bagian if not chunk, maka break saat sudah di sini saat sudah sampai akhir file, maka kemudian kita melanjutkan hash object update chunk, di mana kita memasukkan chunk ke dalam proses hashing. Kemudian pada bagian total length chunk, di sini kita hanya melog ukuran total filenya. Nah, pada bagian metode update, kita menerima data sedikit demi sedikit dan menggabungkan ke dalam struktur internal strong SHA-3. Nah, setelah semua data masuk, kita bisa minta hasilnya. Kemudian kita masuk pada bagian mengambil fingerprint final, di mana di sini pada bagian fingerprint hash obj.hex digest, dia berfungsi mengeluarkan hasil dalam bentuk string heksadesimal. Dia yang panjangnya berisi 64 karakter. Nah, karena 256 bit, maka 32 byte atau sama dengan 64 hex. Nah, output ini adalah DNA unique file. Nah, kalau 1 bit di dalam file berubah, maka fingerprintnya juga akan berubah. Contoh output. Jika file kita adalah dokumen PDF 1 MB, maka hasil fingerprint bisa menjadi angka acak dan simbol acak kayak 27D5B01F8 begitu. Oke, kita masuk pada bagian verifikasi setelah dekripsi. Nah, di bagian original fingerprint jadi dia bertugas jika sama, maka file hasil dekripsi benar-benar identik 100% dengan file aslinya. Nah, jika berbeda, maka file dekripsi bermasalah, entah karena proses salah, file rusak, atau dimodifikasi. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan yang pertama yaitu hash adalah sidik jari digital. Nah, hasil dari meringkas file dengan algoritma satu arah. Kemudian SHA-3256 yaitu algoritma modern, aman dan konsisten. Yang ya itu. Kemudian selanjutnya fungsi fingerprint bisa dipakai di banyak skenario. Yang pertama itu verifikasi dekripsi, integrity check saat transfer, kemudian deteksi modifikasi file. Di dalam sistem keamanan modern, hashing adalah lapisan perlindungan terakhir dan dia tidak menyembunyikan, tapi dia memberitahu kita apakah ada yang mengacau. Mungkin cukup sekian penjelasan kode dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke bagian terakhir daripada kode ini. Jadi kita telah membuat function-function di atas, yaitu function untuk kemudian mengenkripsi
kemudian function untuk mendekripsi, kemudian function untuk menghasilkan fingerprint dari file kita. Nah, kemudian kita akan membuat cara penggunaannya. Kita akan pakai nih function-function. Bagaimana caranya? Kita pakai sebuah kode, yaitu if name sama dengan main. Jadi kayak di Python ini dipakai untuk kita kayak bilang kalau file Python ini dijalankan secara langsung gitu kan, bukan diimport dari file lain. Kalau kita jalankan secara langsung, maka jalankan semua kode yang ada di bawah ini. Jalankan semua kode yang ada di bawah. Nah, jadi ini kayak pintunya lah, gerbangnya lah. Anggap saja ini kayak tombol tet, tombol mulai dari semua operasi yang ada di atas ini. Itu enkripsi, fingerprint, verifikasi, dekripsi, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut, pas selanjutnya yaitu kita atur path-nya. Nah, kita harus menemukan yang namanya eh, alamat dari file yang akan diamankan gitu kan. Nah, preface kita akan jelaskan secara detail ya, di mana di sini R di sini adalah raw string, supaya karakter di sini slash ini tidak dia salah artikan sebagai escape. Kan kalau di Python ada begini biasanya kayak slash n gitu kan. Nah, itu dimakan sebagai escape karakter gitu. Nah, ini R di sini sebagai prefix. Kalau saja apa bahasanya, slash ini tidak diartikan sebagai escape karakter, tapi sebagai eh, role path, sebagai jalur daripada path kita. Nah, kita akan ganti nantinya ini dengan nama file kita. Nah, jadi kita punya beberapa file ya. Kita sudah menyiapkan beberapa file di sini ya. Kita sudah menyiapkan beberapa file, yaitu file pertama itu file yang berbentuk Word atau ekstensi docs ini, dokumen. Ya, file Word ekstensinya docs. Kemudian ada file dokumen yang ekstensinya PDF, dan kita juga punya, ya Allah, kita juga punya file teks yang formatnya TXT, ekstensinya TXT, dan juga kita punya file foto yang formatnya JPEG, dan kita punya file video yang formatnya MP4. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kemudian kita apa yang selanjutnya dilakukan? Nah, di sini kita membuat sebuah key. Kita buat sebuah kunci. Kuncinya didapat dari mana? Kuncinya didapat dari 32 bytes acak yang kita dapatkan dari si file ini. Kalau 32 bytes berarti ya 256 bit key. Nah, kenapa 256? Karena kita pakai AES256. Nah, BTW semakin besar ukuran kuncinya ini, maka semakin kuat pula perlindungan enkripsinya ke inisialisasi. Nah, di sini, sorry, di sini kita cek kalau si key ini memang berhasil kita, ya, kita inisialisasi, kita kasih informasi kepada user bahwa oke, sistem sudah ngerun nih fase pembuatan kunci. Nah, ini untuk dokumentasi nanti di output terminal. Kemudian lanjut. Nah, di sini mulai nih kita akan menampilkan isi daripada kunci kita, tapi dalam bentuk hexadesimal. Nah, kenapa hexa? Ya karena kalau kita baca, kalau kita tampilkan dalam bentuk byte itu random banget. Ya, byte asli itu kayak susah banget dibaca manusia, kayak jadi kayak simbol-simbol saja gitu, simbol-simbol random kayak otak, kayak merah-merah. Nanti kita tunjukin. Nah, makanya kita konversi dulu pakai library PNASCII ini ke bentuk hexadesimal. Kemudian kita decode ini ke decode UTF-8 ya. Nah, supaya rapi. Nah, kemudian untuk menginformasikan saja kalau kita sudah berhasil membuat kunci. Tapi di implementasi dunia nyata ya nggak ditampilkan juga kan, masa kita mau obral kunci kita. Nah, ini cuman sebagai demo saja, demo di sini. Kalau dalam simulasi dunia nyata ya kita tidak menampilkan kunci. Nah, kemudian ada timescript. Timescript di sini sebenarnya opsional ya. Kalau kita mau lihat outputnya nanti kayak rapi itu turunnya, kita bisa nyalain, kita bisa uncomment timescript ini. Oke, kita lanjut ke memanggil function. Nah, seperti halnya function-function biasa, function ini punya parameter, yaitu parameternya file path-nya, yaitu file kita yang mau dienkripsi, dan key yang sudah kita buat dari byte-byte random tadi. Nah, di sini kalau kita lihat, ada yang teman saya lupa jelasin bahasanya di sini, di encrypt ini function yang kita panggil tadi, itu akan ditampilkan seperti ini ya. Jadi saat ini dipanggil, maka yang tampil apa yang pertama ini? Sorry, ini proses enkripsi dimulai. Nah, ini menandakan bahwa, oh oke lah, mulai nih. Kemudian verifikasi saja ya, kalau file yang dibaca tuh file ini gitu. Ini nanti nama file kita. Kita akan panggil nama file kita ke sini. Di sini kayaknya tidak dijelasin bahwasanya dengan membuka file ini secara RB itu read binary, karena kita pakai filenya tidak hanya satu ya, tidak hanya satu jenis, yaitu kita bisa pakai apa tadi? Lupa lagi. Dokumen, kita pakai PDF, kita pakai TXT, kita pakai JPEG, kita pakai MP4, walaupun kita pakai nanti PPT, walaupun kita pakai HEIC, file foto, MP3, kemudian apa lagi? Ekstensi-ekstensi lain, semuanya itu akan diperlakukan sebagai bit gitu. Jadi kita nggak melihat stringnya, kita nggak baca dia sebagai string, kita nggak baca dia sebagai video, tapi kita baca sebagai binary. Sehingga kita bisa pakai file apa saja. Kita baca.
Kita baca itu dan masukkan ke dalam plain text. Nah, kemudian apa? Kemudian kita hitung nih, kita hitung byte-nya, astagfirullah, byte dari plain text kita. Nah, berapa byte nih? Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini kita akan menampilkan preview. Nah, kita akan mempreviewkan file yang baru dibaca tapi dalam format heksadesimal. Nah, misal file kita video nih, file kita video. Kita kan jarang lihat file heksanya. Nah, ini kita akan preview di sini. Nah, kemudian seterusnya kita akan ngeprint, ngeprint apa? Ngeprint desimalnya. Nah, tadi kan heksa. Jadi kita akan tampilkan previewnya ini sebanyak 50 ya untuk apa namanya? Heksanya. Kemudian desimalnya kita hanya tampilkan sebanyak 20 desimal saja, 20 bit desimal. Ini kemudian untuk debugging kita. Kemudian ini untuk verifikasi, kita akan menginisialisasi algoritma kita. Nah, kita masuk ke algoritma, yaitu algoritma AES yang tentu sudah dijelaskan tadi. Dimana kita membuat key, kita ambil key yang sudah kita buat di awal tadi, kemudian kita operasikan dengan AES mode garis control mode ini. Nah, objek chipper ini nanti, si chipper ini nanti, yang kemudian kita pakai untuk mengenkripsi plain text yang kita baca tadi. Kemudian kita juga membuat nonce. Di sini nonce ini ya angka acak. Namanya juga number is ones. Yang dibuat secara otomatis oleh si library PyCryptodome ini. Nah, tujuannya apa? Supaya kayak kita walaupun mengenkripsi file ini sama, saat kita mau enkripsi si file yang sama ini beberapa kali, 2 kali misalnya, hasilnya akan beda gitu. Yang buat beda sebenarnya si nonce ini, karena dia random. Nah, kemudian kita akan lihat nih nonce yang dihasilkan. Nah, lagi-lagi dalam format hexa supaya gampang. Nah, kemudian akan kita verifikasi di sini. Nah, bahwasanya kita akan melakukan enkripsi dan menghasilkan tag. Nah, tag ini lagi. Nah, di sini enkripsi selesai, kita akan hitung lagi data kita. Ciphertext kita ada berapa gitu. Ya, gitu. Kemudian kita lihat ciphertext kita dalam bentuk desimal, kemudian dalam bentuk hexadesimal ini balik-balik. Insyaallah nggak apa-apa ya, Bu. Kemudian kita print juga tag kita. Nah, jadi tag ini lahir atau dibuat, digenerate, dihasilkan bersamaan saat enkripsi. Tadi ya akan pakai untuk dekripsi untuk ngecek apakah si file ini tetap utuh atau enggak gitu. Oke, kayaknya ini sudah dijelasin bahwasanya ini urutan ini ya penulisannya ya bahwasanya yang pertama itu nonce 16 bit karena dia yang pertama, kemudian tag itu 16 bit juga, kemudian ciphertext itu sisa datanya, semua sisa data menjadi ciphertext. Nah, kenapa kemudian begitu? Karena kita akan baca nonce dan tag-nya ini. Ini jelasin ulang kayaknya, Bu. Maaf, Bu. Untuk kemudian kita pakai nonce dan tag ini untuk kemudian kita pakai duluan gitu untuk sebelum sebelum mendekripsikan. Nah, kemudian print-nya ini saya bahas print-nya kayak karena sebelumnya belum dibahas print-nya. Nah, jadi kita selesai dalam mengenkripsi. Nah, di sini akan tampil kalau nggak salah lokasi filenya, ya lokasi filenya dari file yang sudah kita buat gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah kita mengenkripsi, nah, kita buat yang namanya SHA-nya atau fingerprint-nya. Nah, kita ngitung sidik jari ataupun SHA-nya itu di sini. Sebelum di jadi ini beda ya, beda proses antara si enkripsinya ini dengan si fingerprint ini. Jadi fingerprint ini ngambil dari bukan hasil dari enkripsinya, tapi melainkan dari file aslinya gitu. Nah, jadi file aslinya di-encrypt, kemudian file aslinya di SHI kan, di fingerprint kan, di hash kan gitu. Nah, di hash ini apa yang terjadi? Nah, kalau kita panggil function ini, yang kita lihat dia akan menampilkan eh, verifikasi dulu bahwasanya ini akan memulai ya kan, dari file ini, kemudian dihitung dengan perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian dia menampilkan verifikasi bahwa pembacanya sudah selesai dengan berapa bytes fingerprint yang dihasilkan gitu. Nah, kita juga tampilkan fingerprintnya dalam bentuk hexadesimal. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk membandingkan. Oke, lanjut. Nah, setelah kita enkripsi, setelah kita buat fingerprintnya, nah kita mau decrypt. Decrypt ini bukan lagi dari file asli, tapi dari file yang ketambahan encrypt. Jadi di sini ada kemudian fungsi yang mana ya? Menyimpan hasil enkripsinya ke ini nih. Out file ini, astagfirullah. Out file ini untuk menghasilkan output berupa nama filenya seperti ini beserta enkripsi. Gitu. Apa ekstensinya atau formatnya tuh .ing. Untuk menambahkan bahwasanya ini adalah file hasil enkripsi kita. Nah, gitu. Nah, jadi file yang sudah kita enkripsi ini itu menjadi parameter pertama dan key menjadi parameter kedua. Jadi kita mau buka lagi nih.
file yang dienkripsi. Nah, kita masuk ke proses dekripsi. Nah, dari dekripsi ini, jadi saat ini ini function dijalankan, maka dia akan membaca nih. Dia akan verifikasi bahwa ini jumlah dan membaca filenya, file apa gitu. Nah, kemudian setelah bisa dibaca, dia akan kemudian menampilkan lagi nonce yang dia baca dari file file enkripsinya. Nah, kemudian kita baca juga tag-nya dan kita juga baca ciphertext-nya. Ciphertext-nya ini kita tampilkan hanya 50 awal, 50 page awal. Nah, kemudian kita masuk ke matematisnya, yaitu kita inisialisasi lagi ASC per GCMod ini untuk kemudian melakukan dekripsi, sama seperti kita melakukan enkripsi tadi. Nah, tapi di sini kita pastikan nonce-nya itu sama. Nah, ini bedanya. Nah, lalu kita akan verifikasi bahwasanya dia masuk. Nah, kalau ini nggak error, maka berarti dekripsi dan verifikasi tag-nya itu berhasil. Nah, saat berhasil, kita coba print plain text-nya sama pakai hexa. Kemudian kita mau coba lihat juga pakai decimal. Nah, setelah itu file yang sudah di-decrypt ini akan keluar sebagai output dengan nama dec dec decrypt. Nah, decrypt. Nah, kemudian ini yang memberitahu kita tempatnya. Oh, ini nggak ada ininya ya. Oh, ada. Ini. Jadi ini file enkripsinya, ini file mana tadi? Dekripsinya. Nah, jadi file yang awalnya satu, file aslinya, itu nanti dia akan ditemenin oleh dua file baru, yaitu file enkripsi dan file dekripsi. Nah, apakah sudah selesai? Ya, belum. Kita mau coba lagi lihat fingerprintnya ataupun hashing. Kita akan melakukan hashing pada file yang sudah dekripsi. Dengan asumsi, kan dekripsi ini adalah hasil awal lagi ya. Hasil yang tentunya akan kita harapkan sama dengan file asli kita. Gitu kan. Nah, apa yang kemudian dilakukan di sini? Ya, kita kembali lagi di sini tadi. Sama. Kita akan menghitung kembali fingerprint, sama seperti yang kita lakukan untuk file aslinya. Nah, kalau berjalan, kalau ada error, maka kita akan membandingkan dan kita akan lihat fingerprint file aslinya, hasil hashingnya yang untuk file asli, dan fingerprint untuk file baru, file dekripsi. Nah, kemudian jika fingerprint dari file original itu sama dengan fingerprint yang dihasilkan oleh file dekripsi, maka statusnya berhasil. File yang kita punya identik dengan file asli. File yang didekripsi itu identik dengan file asli. Dan jika tidak, maka tidak 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 cocok, tidak identik dengan file aslinya. Ini kode kita. Jadi kita ringkas kembali, yaitu yang pertama kita import, kemudian kita buat function untuk kemudian mengenkripsi, dan kita punya function untuk mendekripsi, dan kita punya function untuk fingerprint. Ini kita panggil semua function itu di main function ini, di main block ini, dan kita akan coba running kodenya. Nah, kita mulai dengan file yang pertama, yaitu data scraping.doc. Nah, kita ganti nama file kita dengan nama file yang akan kita proses. Seperti ini sudah. Jadi kita akan melakukan proses pada file ini. Dapat diperhatikan bahwasanya saat kita run, nah tiba-tiba di sini dia muncul dua file baru, yaitu file enkripsi dan dekripsi, di mana hasil runnya adalah seperti ini. Jadi dia sudah berhasil menginisialisasi key-nya, di mana itu random tadi get 32 bit. Aduh, ketutupan. Di sini kita sudah berhasil encrypt, kita sudah berhasil decrypt, kita sudah berhasil juga fingerprint file asli dan fingerprint file decryptnya, dan kita bandingkan. Dan ternyata dua fingerprint ini identik. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya file asli kita dengan file yang sudah kita proses enkripsi, fingerprint, dan seterusnya yang menghasilkan file dekripsi itu identik, sama. Nah, kita akan coba lihat. Jadi ini bentukan file asli kita. Aduh. Kita akan bandingkan ya. Kita akan bandingkan coba. Nah, ini file enkripsi kita. File enkripsi kita. Nah, ini kalau kita buka, kita coba buka dengan ini ditaruh di sini deh. Nah, kalau kita coba buka dengan text editor biasa, maka ini bits yang ditampilkan. Jadi seacak ini beginilah makanya. Nah, makanya kita coba tadi di terminal kita tampilkan dengan format hexa ataupun desimal. Maka kalau kita buka dengan format kalau kita buka dengan format hexadesimal, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini file dia bentuknya binary juga. Karena ini file asli, file hasil dekripsi, maka kita perlu ubah ekstensinya. Nah, kita ubah begini deh.
Iya, kita Ctrl X supaya enggak kita tahu bedanya. Nah, kayak gini. Jadi ini yang asli, ini yang ini yang asli, ini yang hasil dekripsi, dan kita bisa lihat bahwasanya hasilnya identik. Hasilnya identik. Nah, kita bisa lihat juga bahwasanya coba run ulang. Oh, ini deh. Coba run ulang. Nah, kalau kita lihat di sini output terminal kita, ini adalah file kita ya. Data scraping ini file kita. Kemudian ukurannya 730.704 bits. Jadi ini semua ukurannya itu 730.704 bits. Nah, kemudian file ini yang merupakan file Word ya. Kalau kita lihat ada gambarnya, ada teksnya. Itu ternyata kalau kita transformasikan, kalau kita ubah ke dalam bentuk hexadecimal itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau desimal seperti ini. Nah, kemudian dari plaintext ini kita mau kemudian menenkriptnya. Nah, makanya kita pakai AES-nya. Kita panggil si AES. Nah, apa yang pertama dilakukan AES? Yaitu membuat nonce. Nah, nonce ini seperti yang ada di program tadi, karena di urutan pertama, maka dia ada di penulisan baris pertama yang ada di blok kode atau blok baris di file enkripsi kita. Saya ulang lagi, nonce ini adalah baris pertama yang dituliskan di file enkripsi kita. Maka jika dilihat di sini, nonce-nya ini 71184C6D. Nah, di sini file enkripsi kita kan sama, 71184C6D B7 8B BD CA A3 dan seterusnya. Maka baris pertama ini baris nonce. Nah, kemudian baris kedua ini adalah baris yang merepresentasikan tag. Nah, kita punya tag nih. Kita punya tag yang kemudian sesuai urutan tadi kita tulis ke baris kedua dari file enkripsi kita. Nah, file tag ini kita lihat ada 21, D8, 13, 6, ya Allah aku buram, 61, 35, C7 ini adalah baris tag, authentication tag atau MAC kita. Nah, kemudian baris-baris setelahnya ini adalah ciphertext. Nah, kita lihat di sini 6D, 17, EE, 79, 26, 65 ini adalah ciphertext. 6D, 17, EE, 79, 26, 65. Ini adalah baris ketiga, dan ke bawah semuanya ini adalah baris ciphertext. Nah, kemudian kita sudah buat non-stack dan ciphertext, kita akumulasikan semua dan kita simpan ke dalam sebuah file enkripsi yang berekstensi .ing ini. Nah, kemudian kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses fingerprint. Fingerprint ini seperti tadi ya, kita ambil file asli kita, kemudian kita baca juga, dan kita buat sebuah fingerprintnya. Kalau berdasarkan metode tadi ya kita peres. Nah, ini hasil peresnya. Nah, ini hasil peresnya. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bandingkan nanti dengan file hasil dekripsi kita. Nah, selanjutnya kita dekripsi nih file enkripsi yang sudah kita hasilkan dari atas. Ini terjadi dalam satu program saja ya, kayak tapi berurutan. Enkripsi, fingerprint, dekripsi, fingerprint, kemudian verifikasi. Nah, dekripsi ini kita pakai file enkripsi kita, kemudian dia baca si nonce-nya, kemudian dia juga baca tag kita, kemudian dia juga baca ciphertext kita. Nah, dia kembali memanggil ASGCM, kemudian dia mengembalikan uh, file enkripsi ini menjadi plaintext kembali, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat ini akan sama ya, sama plaintext awal dengan plaintext yang ada di sini. Ini akan sama. Kalau sama ya, dia akan menghasilkan ini yang sama. Tapi kan ini cuman 10 mas, sorry 50 mas, kok mas. Tapi kan ini cuma 50, maka kita taunya dari mana kalau ini semuanya sesuai gitu. Sama dari awal sampai akhir ya, tadi dari tagnya dan dari fingerprintnya. Nah, kita juga hitung fingerprintnya dari ini Cricut kan? Ya Cricut. Dari si file dekripsi ini. Nah, ternyata ini adalah uh, fingerprint yang dihasilkan dari file dekripsi kita, file baru kita. Nah, sehingga kita bandingkan nih, ternyata sama. Nah, karena sama, maka bisa disebutkan bahwa file yang didekripsi dengan file yang asli itu identik, sama persis. Nah, itu adalah contoh penerapan atau implementasi jalannya program. Kita simulasikan seperti itu ya. Bagaimana dengan data-data yang lain? Bagaimana kemudian dengan file-file yang lain? File-file yang lain ini akan menghasilkan hasil yang sama seperti data scraping yang tadi. Baik itu dia foto, baik dia video, baik dia teks, baik dia apa ini PDF. Nah, kita coba yang beda. Ini kan tadi teks, ini juga teks, di teks ini, PDF ini juga terbilang teks ya. Nah, kita coba foto deh. Kita akan coba foto. Kita akan memproses file foto, custom hasilnya.
Nah, kita coba dulu Ctrl Alt N. Oke, berhasil ya. Di sini kita punya file aslinya, kita punya file dekripsinya, kita punya file enkripsinya. Nah, kita buka saja, ini file aslinya. Ini kita akan taruh file enkripsinya. Buka enkripsinya pakai mode hexa. Nah, kemudian kita buka file dekripsinya, tapi kita ubah dulu ekstensinya supaya ekstensinya sama dengan file asli. Ubah. Nah, nah. Jadi ini yang hasil dekripsi. Di sini deh. Nah, sini kita lihat bahwasanya dia sama menghasilkan key terlebih dahulu. Kemudian dia membaca file foto Goyunjing dan JPG. Ini nama file kita. Kemudian dia baca ternyata ukurannya adalah 134.231 bytes. Dengan kalau di plain text kan, kalau di hexa kan, gambar ini punya bentuk hexadesimal seperti ini dan desimalnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke proses encrypt, di mana kita akan menggenerate nonce. Ya seperti tadi, nonce itu ada di baris pertama. Nah, kita bisa generate E4, 28, 67, 18, 02, dan seterusnya. Dan MAC ini akan menjadi baris kedua. Jadi 22, 29, D7, 68, 6B, astagfirullah, A9, dan seterusnya. Baris pertama nonce, baris kedua MAC, dan baris ketiga sampai akhir adalah ciphertext. Ini ciphertext ya, 3, astagfirullah, F3, 72, 4D, 55, 4A, itu adalah ciphertext. Kemudian kita buat fingerprintnya, kita hashing ini dan menghasilkan segini dari file asli ya. Kemudian kita decrypt file encrypt ini dan kemudian berhasil, dan dia menghasilkan plain text hasil seperti ini. Dan kemudian kalau kita bandingkan itu hasilnya sama, dan saat kita generate juga fingerprintnya, dia menghasilkan fingerprint untuk hasil decryptnya, dan saat kita bandingkan juga sama antara file yang asli dengan file hasil dekripsi. Nah, ini semua bisa ya. Jadi biar itu file foto, video, teks, apapun itu, si Python ini dia akan mengasumsikan, dia akan menganggap, dia akan memperlakukan itu sebagai kumpulan bits. Jadi kalau kita mau simulasikan semua ya, ini kita coba lagi yang ini, maka dia akan muncul. Apa itu? Maka dia akan berhasil, dan kita coba TXT dia akan juga insya Allah berhasil. Ya, identik juga ya. Dan yang terakhir kodok, ini adalah video. Tapi kita mau coba ini deh, pakai simulasi timestamp ini. Nganggur soalnya library time yang kalau nggak dipakai. Nah, kita coba simulasikan, tapi kita pakai jeda gitu. Jadi kayak kelihatan turun. Nggak statik. Kita coba di percobaan terakhir ini. Tahan komen, akan slipnya. Kita run coba. Bagaimana hasilnya? Enkripsi, fingerprint, dekripsi, fingerprint, verifikasi. Semuanya identik. Jadi bisa disebutkan bahwa untuk kelima jenis file ini, kelima jenis simulasi file ini, semuanya berhasil dienkripsi dan didekripsikan secara benar, dan kemudian keduanya identik melalui verifikasi fingerprint. Nah, itulah tadi penyampaian panjang dari saya, Muhammad Zaki Farhan, dan juga teman saya Ardian Saputra. Kita sudah sampai di akhir pertemuan, di mana dari awal sampai akhir kami menjelaskan implementasi pengamanan file melalui metode AES, GCM, dan juga HZI 3256 ini. Dijumpai banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Nah, ini salah, banyak kekeliruan, banyak misunderstanding ataupun kata-kata yang tidak dapat dipahami secara benar. Saya dan juga mewakili teman saya yang bertugas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.